Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mencipta kami serupa denganmu. Pada kesempatan ini, kami hendak mendalami firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati dan budi, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dan renungkan dapat kami resapi dalam hidup kami sehari-hari. Syukur dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Putramu yang hidup dan bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak terlebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu hidup tidak menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan yang akan saya bawakan pada hari ini adalah What God Fears. Menjadi yang pertama tentu merupakan keinginan tiap orang, namun menjadi yang utama lebih dari segalanya. Bacaan Injil hari ini menampilkan Yesus yang mengkritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka lebih mementingkan tradisi daripada Tuhan. Mereka menomorsatukan tradisi dan menomorssekiankan Tuhan. Karenanya, Yesus mengecam dan menegur mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering berlaku seperti orang-orang Farisi. Kita sering menyibukkan diri dengan rutinitas kita,
kita tenggelam dalam kesibukan yang kita ciptakan sendiri. Tidak jarang kita melupakan hal-hal lain, termasuk relasi kita dengan Tuhan. Relasi yang kita bangun bersama Tuhan seolah hanya sekedar rutinitas atau kebiasaan kita saja. Tidak jarang kita mempunyai relasi yang lebih intim dengan Tuhan. Bacaan Injil hari ini mau mengajak kita semua untuk senantiasa mengutamakan Tuhan. Kita mengawali setiap pagi kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh rutinitas kita ke dalam tangan Tuhan. Singkatnya, kita bekerja selalu dalam tangan Tuhan. Kita bekerja dalam pelukan Tuhan. Mari kita membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Utamakanlah Tuhan, maka Tuhan akan menyertai setiap karya, usaha, dan perjuangan. Semoga. Marilah berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau telah menyertai kami dalam mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Semoga apa yang telah kami dengar dan renungkan dapat kami resapi dalam hidup kami sehari-hari melalui tindakan kami. Semua doa ini Bapa, kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.